Shalom. Selamat sore adik-adik semua dan kakak-kakak TF Junior. Shalom Kak. Iya, ada yang belum buka kamera. Biar kelihatan muka ganteng, Cantik-cantik. Iya. Ya. Puji Tuhan baik. Semangat ya Kak Elida ya. Ya siap, kita mau melayani Tuhan. Adik-adik juga Kak yang di rumah mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman dan mau bersaksi juga ya Kak ya. Pastinya. Oke, kita akan mulai Kak Dengan pujian. Iya, pujian nyanyi Nyanyi glory. glory. Kita semua bernyanyi memuji Tuhan. Boleh sambil goyang, tepuk tangan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bagi Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bagi Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oke Kak, aduh kayaknya semangat sekali kita Kak ya. Iya, adik-adik semua ya. Iya, yang di rumah juga ya adik-adik ya. Semangat ya untuk memuji Tuhan. Ya, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Semuanya sikap doa, sikap yang baik, duduk yang manis. Bapakku datang padamu.
Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu melimpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu melimpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Silakan Adik Heaven untuk doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Saat ini kami memulai ibadah TF Junior. Urapi kakak TF Junior yang akan memimpin ibadah ini dan teman-teman TF Junior yang bergabung. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Adik Heaven. Ya. Iya Kak, sekarang Bentar lagi nih Kak ya. Kita mau ibadah apa? Ibadah apa? Memperingati apa ya Kak ya? Siapa yang tahu ya Adik-adik ya? yang tanggal 15 itu ya Kak? Iya betul. Ada apa Kak ya? Ada Kok apa? jadi lupa Ada yang tahu adik-adik? Ada yang tahu? Tanggal 15 Oh iya. Good, bagus. Jumat Agung. Dan tanggal 17-nya apa? Iya, tanggal 17-nya? Pas. Oh iya. Pas, bagus. Kita ada lomba juga ya Kak? Iya dong. Jangan lupa ikut lombanya ya adik-adik ya. Oke Kak. Ya. Sebelum kita masuk ke video adik balita, kita puji Tuhan dulu Kak. Oke. Kita akan pujikan Dia lahir untuk kami. Semuanya adik-adik tepuk tangan. Ya. Memuliakan Tuhan. Dia lahir untuk kami.
jadi seperti dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat manusia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi seperti dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Oke, saatnya kita melihat video adik-adik kita, Baduta dan Balita. Iya. Silakan Kak Admin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang kita pukul 7. Ingatlah, jangan lupa Tuhan Yesus datang bawa berkat. Tang-tang-na, etang, atene, atina, ante, ampaitene, etang, pepe, atina, atang, atina, ate, ale, tuya, Tuhan Ama Yasa. Itu ya Tuhan Aminata. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku singa dalam Tuhan. Siang nanya mengenai dia, kita penyesalan. Jalan setiap hari, jalan sampai Yesus sana. Suka jalan-jalan juga, jalan setanya setiap hari. Dan serta Yesus selamanya. Hebat-hebat ya Keren adik-adik. ya Kak ya. Kecil-kecil semangat Sudah memuji Tuhan ya Kak ya. Kak. Nah, ini sekarang minggu keberapa Kak Elida? Minggu kedua Kak. Kedua, berarti kesempatan untuk adik-adik kelas kecil Kecil. memuji Tuhan. Kita kasih kesempatan berapa anak, berapa adik? 2 ya? 2 aja Kak ya. 2 ya. Oh, Siapa? Oh ya. Oh, Luisa. Oke, Josephine sama Luisa ya Kak. Siapa Elida dulu nih, aja. Kak? Yang Josephine. mic-nya tadi terbuka ya. Boleh siapa dulu? Josephine atau Luisa? Josephine dulu ya, yuk. Oke. Silakan.
Adik Josephine. Itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini. Dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Oke, terima kasih Adik Josephine. Selanjutnya Adik Luisa, silakan. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Terima kasih Adik Luisa karena semangat ya adik-adik kelas kecil ya. Kasih kesempatan ya. Adik siapa? Tadi siapa? Francisca ya? Francisca? Siapa tadi? Ya, Francisca. Oke, silakan. Yesus kakak dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus kakak dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus kakak dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, terima kasih Adik Francisca. Terima kasih semuanya. Semangat ya Kak ya. Bulan depan lagi ya, minggu kedua ya adik-adik. Persiapkan lagi untuk bersaksi memuji Tuhan. Kak, ini waktunya kita ada game ya Kak ya? Ada Kita game puji Tuhan kecil. dulu tuh. Boleh. Atau Kita puji satu pujian dulu ya Kak pujian ya. dulu ya. Yesus kekasih jiwaku. Oke. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Silakan Kak Elida. Oke, kita akan main game. Gamenya yang pakai puter-puter, tebak nama tokoh di Alkitab. Semangat ya. Tapi pakai inisial ya Kak ya. Huruf ya adik-adik ya. Oke, semuanya siap? Angkat jempolnya kalau siap. Nanti kalau pas ngelihat letternya misalkan M, langsung buka mic-nya, langsung teriak namanya, sebutkan ya, tokoh dalam Alkitab. Iya. Oke, siap Kak Admin? Oke. Adik-adik siap? Siap semuanya? Siap, mana jempolnya? Oke. Oke, siap. Ayo kita putar Kak. 1, 2, 3. Iya. N. N, Naomi. Selain Naomi? N depannya Nehemia. Nehemia. Good. Siapa lagi? Ada lagi? Nahum. Lazarus. Siapa? Siapa? Nuh, sudah. Nahum, ya. Iya. Hebat kayak mereka ya, anak-anak hebat. Adik-adik. Oke. Selanjutnya ya.
Kapan? Oke, kita putar lagi, Kak. Kok Naomi lagi, Kak? Ulang lagi, Kak. Ulang lagi, Kak. Iya. Mordekai. Selain Mordekai. Selain Mordekai, huruf M. Aku. Musa. Oke, good. Matius. Matius. Good. Semua. Boleh. Terakhir ya adik-adik. Arya. Marta. Ya, Maria. Oke, satu kali lagi. Iya. Mari diputar. Kok itu lagi, Kak? Satu lagi. Sekali lagi, Kak. Tiga tadi kayaknya, Kak, itu kalau huruf M. Yes. Satu lagi. Esther. Esther. Kayaknya. Apa ya? Oh, ada. Elia. Elizabeth. Enos. Elia, Elizabeth, Elkana, Elkana, ya. Sudah? Oke, Iya, selesai. Oke, selesai. Good semuanya, betul. Iya, semuanya hebat ya Kak ya. Iya, Semuanya seru-seru tahu. gamenya. Oke. Minggu depan lagi, oke adik-adik. Kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan ya. Kita siapkan hati kita duduk manis, kita akan pujikan Aku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah.
firman kami serahkan kepada Bu Eko. Terima kasih Kak Vindi dan Kak Elida. Yuk semua anak-anak, kita mau sikap doa karena sebentar lagi kita semua akan mendengar firman Tuhan. Ayo, yang belum sikap doa, yang masih main-main, sikap doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami boleh beribadah meskipun melalui Google Meet. Kami yakin Tuhan hadir, Tuhan memimpin, bahkan apa yang sudah kami pujikan pada sore hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Kau bentuk kami melalui firman-Mu Tuhan, agar kami terus kuat dalam menjalani hidup ini, karena firman-Mu terus membentuk kehidupan kami. Kau berkati Kak Christine yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, sehingga firman disampaikan boleh kami mengerti dan kami mau belajar melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati jaringan internet yang kami gunakan pada sore hari ini agar semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak kami agar mereka semua berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami. Haleluya. Amin. Kami serahkan ke Kak Christine. Monggo silahkan. Terima kasih. Halo adik-adik, mendengar suara Kak Christine dengan jelas? Oke, kira-kira yang di dalam ini siapa ya? Shalom. Oke ya, sekarang kita akan meneruskan firman Tuhan dari minggu kemarin. Oke adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan firman Tuhan dari minggu kemarin. Siapa yang bawa Alkitab ditunjukkan ke Kak Christine? Ayo cepet-cepetan. Oke, Aurora. Evo. Ya. Aurora sudah bisa baca? Sudah lancar? Sudah. Oke, Kak Christine minta tolong Aurora dibuka Lukas 22. Brilian dan juga Imelda dibuka Lukas 22. Sudah, teman-teman juga ya yang lain ya. Lukas 22. Oke, sudah Aurora? Brilian? Sudah, oke. Mic-nya dimatikan dulu, kakak beritahu. Nanti kalau kakak kasih aba-aba, Aurora baca ayat 34. Ya, Aurora baca 34. Oh iya, kakak admin, habis ini minta tolong video firmannya ya kak ya. Siap-siap ya kak, disetel ya. Selanjutnya, Brilian ayat 60. Kalau sudah, kasih jempol ke kakak. Tunjuk kamera. Brilian sudah ayat 60. Oke. Selanjutnya Imelda. Halo Imelda di Padang ya? Imelda baca ayat 61 ya. Oke. Kasih jempol ke kakak kalau sudah Imelda. Oke ya. Aurora sudah oke? Oke, dimatikan dulu mic-nya. Oke, adik-adik ya. Nanti kakak kasih aba-aba, dinyalakan mic-nya, dibaca dengan lantang dan cepat ya. Oke, sekarang adik-adik yang lain kakak mau lanjutin cerita minggu kemarin. Oke, selanjutnya ya. Siapa minggu kemarin yang firman? Kak Eli. Kak Eli. Cerita tentang apa? Tentang Petrus. Apa Yefta? Diulang, Kak? Doa.
Coba teman-teman yang lain menambahkan tentang apa, yo. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sip, thank you. Pintar-pintar semuanya. Nah, sekarang kita cerita selanjutnya ya. Oke, sudah siap? Jempolnya kasih ke Christine. Nggak usah dinyalakan mic-nya. Oke, ya. Waktu lagi berdoa di Taman Getsemani, itu malam atau pagi hari ya berdoanya ya? Malam. Ya, berarti sudah gelap ya adik-adik ya. Nah, saat sedang berdoa, tiba-tiba banyak tentara dan orang imam-imam besar yang menangkap Tuhan Yesus adik-adik. Nah, pertanyaannya Kak Christine, kan Tuhan Yesus di Taman Getsemani ditemani oleh murid-muridnya. Kira-kira nih, murid-muridnya membela Tuhan Yesus, jangan tangkap, jangan tangkap. Atau hampir semuanya pergi kabur. Ayo, ada yang tahu nggak? Kabur. Iya, adik-adik. Kabur. Ada yang membela Tuhan Yesus, satu orang itu ya yang memotong salah satu prajurit, telinganya prajurit, tapi kita nggak cerita yang itu ya. Tapi yang lainnya banyak yang lari, kabur. Nah, sore hari ini Kak Christine akan melanjutkan cerita tentang muridnya Tuhan Yesus. Coba ada yang bisa tebak nggak? Depannya play. Depannya P, belakangnya S. Petrus. Oke. Kita akan lihat videonya ya. Kakak admin bisa minta tolong videonya. Komik Alkitab Anak. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Oke, terima kasih kakak admin. Oke, adik-adik sudah tahu ceritanya? Kasih jempol. Sudah, kalau gitu kita berdoa ya, selesai ya. Belum. Oh, belum. Oke, ya. Kakak mau ceritakan seperti yang adik-adik sudah nonton kan videonya. Oh iya, nanti biar lebih jelas lagi. Nanti kakak kasih pertanyaan buat adik-adik ya. Nah, adik-adik ya. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dibawa oleh tentara dan orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus ke rumah imam besar namanya
Kayafas. Siapa nama imam besarnya? Kayafas. Pintar. Kayafas. Imam besar itu adalah orang yang memimpin. Kalau di kita, ya, di gereja kita sebagai orang Kristen ada namanya pendeta. Ya, Opa Hendrik. Itu imam besar ya, kalau di kisah ini ya. Tapi di kisah Tuhan Yesus ini bukan pendeta, tapi namanya adalah imam besar, yang namanya Imam Besar Kayafas. Nah, Kak Christine sore ini mau cerita tentang Petrus. Kak Aurora, silakan dibacakan ayatnya tadi, ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Sip, thank you. Terima kasih Kakak Aurora. Ya. Nah, sebelum adik-adik ya, sebelum Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya itu melakukan yang namanya perjamuan terakhir, ya, perjamuan kudus ya. Kayak kalau papa mamanya adik-adik biasanya setiap minggu pertama. Maaf bentar ya. Nah, itu malam terakhir adik-adik ya. Tuhan Yesus itu mengingatkan Petrus, kamu akan menyangkal aku selama berapa kali adik-adik? Sebanyak berapa kali? 3 kali. Selama 3 kali adik-adik ya. Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Petrus bilangnya gimana? Enggak Tuhan. Oh, aku kalau masuk penjara karena Tuhan, kalau aku mati karena Tuhan, aku berani. Nah, itu katanya Petrus ngomong ke Tuhan Yesus adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus sudah mengingatkan Petrus. Nah, oke. Selanjutnya di hari kemudian setelah Tuhan Yesus ditangkap ya di Taman Getsemani ya. Itu kan malamnya ditangkap sama tentara dan orang-orang. Nah, masuklah di rumahnya Kayafas adik-adik ya. Di situ diam-diam Petrus masuk adik-adik. Petrus masuk. Ya, Tuhan Yesus diadili di situ. Ini Kak Christine jadi siapa? Petrus. Petrus kalau pagi ini jadi Petrus ya. Petrus berdiri atau duduk di dekat perapian adik-adik ya, di dekat perapian. Ini kalau ini bukan perapian, ini lilin, ini pura-puranya ya. Perapian nanti kayak yang di video tadi ya. Ada api besar untuk menerangi ruangan yang gelap dan untuk apa? Biar tidak kedinginan ya, jadi ruangannya lebih hangat. Nah, di situ Tuhan Yesus diadili. Hei kamu raja orang Yahudi ya? Kamu yang katanya Tuhan ya? Gitu-gitu adik-adik ya. Terus dia sambil dia melihati Tuhan Yesus. Nah, tiba-tiba adik-adik ada seorang yang menegur Petrus. Hei, kamu muridnya dia kan? Si Yesus itu kan? Nah, adik-adik tahu nggak? Petrus jawabnya iya atau enggak? Apa? Tidak. Betul sekali. Petrus tadi yang waktu perjamuan kudus, perjamuan terakhir itu bilangnya dia akan membela Tuhan Yesus. Tapi waktu ditegur sama orang, dia jawabnya gini adik-adik. Enggak. Aku nggak kenal dia kok, aku nggak kenal dia. Beneran, sungguh. Gitu adik-adik ya. Terus adik-adik, ada lagi orang lain. Ada orang lain adik-adik. Ini orang yang keberapa berarti? Kedua. Iya, orang yang kedua adik-adik ya, orang yang kedua. Aku tahu. Kamu itu kan yang biasanya ikut sama dia kan? Petrus jawab apa adik-adik?
Yo, jawab apa? Yo. Tidak. 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 Iya. Kak Kristin sampai keringetan ini ya. Iya. Oh, enggak. Bukan aku. Aku nggak kenal sama dia. Enggak, aku sama kayak kalian di sini. Gitu adik-adik. Nah, menyangkal itu ya itu tadi seperti Petrus. Kalau orang itu bilang iya ya katakan iya, itu orang jujur. Kalau tidak ya katakan tidak, itu orang jujur. Tapi kalau orang yang menyangkal, Mama Kak Kristin tanya sama Henok, kamu kenal nggak sama Kak Iski? Henok kenal nggak? Kenal. Itu berarti orang yang jujur. Kalau orang yang menyangkal, Henok akan jawab, enggak, aku nggak kenal sama Kak Iski. Aku kenalnya sama Kak Kristin. Yang cantik itu loh, yang kayak Chelsea Olivia. Gitu ya. Gini-gini orang ya. Nah, Petrus menyangkal sampai 2 kali. Selanjutnya, ada orang yang ketiga, adik-adik. Ya, orang yang ketiga pakai bando apa ini? Bando kelinci. Bando kelinci. Ini ada orang lain ya, orang yang ketiga. Sambil misi ke Petrus. Aku kenal loh. Aku tahu kamu siapa. Gitu adik-adik. Iya, kamu orang yang biasanya mengikuti dia kan? Kamu orang yang percaya sama dia kan? Kamu yang setia sama dia kan? Sama si Yesus itu kan? Apa ayo jawabannya Petrus? Tidak. Enggak. Oh, Petrus langsung adik-adik dia keluar dari ruangan. Yuk dibaca Brilian ayat 60. Adik-adik disimak ya ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Nah, adik-adik, setelah Petrus ini dia menyangkal 3 kali, bunyi suaranya apa tadi? Berkokoklah suara Ayam. Coba sama-sama kita berkokok ya, kukuruyuk gitu ya. 1, 2, 3. Oh, belum semua. Nyalakan mic-nya. Ya, dinyalakan mic-nya. 1, 2, 3. Oke, dimatikan. Padahal adik-adik, ya mic-nya dimatikan dulu. Ayo, Remon Kevin. Oke, terima kasih ya. Padahal adik-adik itu belum pagi, itu masih malam. Waktu itu tiba-tiba ayam berkokok. Seperti tadi ya, di firman yang dibaca oleh Aurora, Tuhan sudah mengingatkan bahwa nanti setelah kamu menyangkal 3 kali, akan berbunyi yang namanya ayam berkokok. Nah, kita baca ya, ayat 61. Teman-teman yang bawa Alkitab, siapkan. Nanti kita akan baca sama-sama ayat 62-nya ya, yang bawa Alkitab. Silakan Kak Imelda, ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Iya, terima kasih ya Kak Imelda, Kak Brilian, dan Kak Aurora tadi ya. Buat adik-adik yang lainnya pintar ya. Nah, adik-adik ya, waktu Petrus menyangkal yang ketiga kalinya, Tuhan Yesus yang lagi diadili itu dihakimi. Kamu ya salah ya, kamu berdosa ya, kamu ngawur ya, yang kamu ceritakan. Nah, itu namanya dihakimi ya, diadili. Waktu Tuhan Yesus di tengah-tengah itu diadili ya, Petrus yang ketiga kalinya dia menyangkal, Tuhan Yesus langsung menoleh ke arahnya Petrus. Dia ngelihat ke arahnya Petrus seperti ini adik-adik.
Kira-kira apa yang terjadi ya sama hatinya Petrus? Ya, dia teringat waktu perjamuan terakhir, Tuhan sudah mengingatkan, hei Petrus, janganlah, bentar ya, Tuhan Yesus memberikan nasihat ya kepada Petrus. Tuhan Yesus mendoakan supaya iman Petrus jangan gugur. Coba ada yang tahu nggak gugur itu apa? Mati. Mati, apalagi? Ada yang tahu nggak? Apa? Jatuh. Jatuh. Oke, oke ya, kakak jelasin. Gugur itu seperti ini. Kalau di Indonesia, kita ada 2 musim. Musim apa? Musim hujan dan musim kemarau. Nah, musim hujan atau air sama musim kemarau. Kemarau itu panas, ya kan? Nah, kalau di negara yang lain yang jauh di sana, di Eropa itu ya, itu mereka punya namanya 4 musim. Ada yang tahu nggak musimnya apa aja? Musim gugur. Musim gugur. Musim salju. Oke, ya kakak jelasin ya. Dimatikan dulu mic-nya. Jadi kalau di luar negeri ada 4 musim adik-adik. Musim kalau bulan-bulan sekarang ini musim dingin. Kalau musim dingin itu biasanya turunnya sapi adik-adik. Salju dingin. Ada yang mau turun salju ke rumahnya? Mau ya, nanti Kak Christine pesen es krim 1 truk ya. Mau? Mau es krim McD Kak? Ya, oke lanjut ya. Tadi musim dingin. Ya, ayo dimatikan. Nah, setelah ada musim dingin, musim ada salju turun, di luar negeri itu ada namanya musim semi. Semi itu pohon yang mati sesaat karena kena salju. Semi itu gini muncul. Yang awalnya nggak ada. Ini kelihatan nggak? Ini ya, kayak gini ya. Nah, tiba-tiba dia keluar. Ada daunnya di batangnya. Itu namanya semi. Nah, terus habis itu ada namanya musim panas sekali. Nah, setelah ada musim panas, mataharinya terik, ya, panas sekali. Tiba-tiba, ya ini sudah bermekaran seperti ini jatuh nih, namanya musim gugur adik-adik. Nah, Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini, Tuhan pingin iman kita taat sama Tuhan, itu tidak gugur kayak musim tadi, kayak pohon. Tapi pohon hidup kita, iman kita itu semakin bermekaran. Nah, Tuhan mengingatkan Petrus, jangan sampai imanmu itu gugur. Rontok adik-adik. Kalau rontok, pohon itu bisa berbuah nggak? Enggak bisa. Iya. Kalau pohonnya itu, walaupun pohonnya besar, tapi dia rontok, dia tidak bisa menghasilkan buah. Adik-adik mau menghasilkan buah nggak? Mau. Aku maunya buah yang manis atau yang pahit? Atau yang asam? Manis. Iya ya. Biar buahnya adik-adik jadi berkah, jadi buah yang manis buat papa mama. Nanti ada kesimpulannya. Gimana ya Kak caranya? Nah, oke ya. Kita akan baca sama-sama. Ayo yang punya Alkitab dibaca sama-sama. Lukas 22 ayat 62. Ya, sudah semua kok sudah, kasih jempol ke Kak Christine. Oke,
Dinyalakan kameranya. Kita akan baca hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Oke, dimatikan lagi mic-nya. Nah, adik-adik, kira-kira kalau Petrus menangis, dia mengakui kesalahannya. Petrus yang sebelumnya dia nggak mau denger-dengeran, nggak ingat pesannya Tuhan Yesus. Dia nggak mendengarkan, adik-adik ya. Dengar, masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Masuk kanan, kiri, keluarnya, dut. Bunyi apa itu? Kentut. Kentut jadinya. Nah, kakak sekarang tanya, kira-kira nih kalau Petrus dia sedih, dia nangis, dia minta ampun, dia minta maaf ke Tuhan. Kira-kira Tuhan memaafkan nggak ya? Memaafkannya. Memaafkan. Oke, dimatikan. Oh, berarti kalau gitu aku nggak usah dengar firman Tuhan ya, Kak ya. Nanti aku minta ampun ke Tuhan biar nanti dimaafkan sama Tuhan. Gitu? Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Enggak. Walaupun Tuhan ya, Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Tuhan yang mengampuni, yang menyayangi kita. Tuhan memberikan ampun, maaf ke kita. Tapi yang rugi siapa? Yang rugi kita kalau kita nggak mau dengar firman Tuhan. Kita tidak mendapat apa namanya? BERKAT. 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 Siapa yang ngerti? Angkat jempolnya ke depan kamera, digoyang-goyang. Digoyang-goyang. Sip, pintar adik-adik. Sore hari ini pintar ya kakak-kakak TFJ ya. Bener kakak-kakak? Pintar semua adik-adik ya. Sore hari ini biar kita mau diberkati Tuhan. Biar hidupnya Kak Christine, hidupnya adik-adik, hidupnya papa mama, kakak-kakak TFJ semuanya yang mau dengar firman Tuhan, dia akan menghasilkan buah. Buahnya manis, nggak jatuh, nggak gugur. Buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, gimana caranya? Dengan kita mau mendengar firman Tuhan dan menyimpan perkataan Tuhan dan melakukannya setiap saat, setiap waktu. Siapa yang mau angkat tangan? Oke, mau semuanya. Yuk, firman Tuhan sampai di sini. Sampai jumpa di Jumat tanggal berapa? Ayo, Jumat besok. Jumat Agung. 15. Siapa yang mau datang onsite ke gereja yang sudah kangen? Aku. Iya, daftar pertama datang ke gereja Gresik, Kak Moses ya yang ada di Kalimantan. Nanti Kak Imelda yang ada di Padang ya Kak ya. Nggak usah sedih ya, yang nggak bisa, yang belum bisa datang ke gereja di Gresik, nanti tetap ada live online, live ya. Tapi buat adik-adik yang di Gresik, yang ada di Surabaya, yuk datang ya. Kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus di hari Jumatnya. Nah, siapa yang kelas balita angkat tangan? Kelas balita di bawah 6 tahun angkat tangan. Loh Kak, aku gak boleh ikut ya Kak yang balita. Nanti ada pengumumannya, nanti ditunggu ya. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Oh ya, satu lagi. Siapa di sini yang sudah buat pakaian daur ulang? Angkat tangan. Wah, sip. Siapa di sini yang sudah bikin video? Angkat tangan. Evo. Oh, sip, pinter ya. Berarti adik-adik nggak kalah ya kayak firman tadi ya. Berarti adik-adik juga mendengarkan pengumuman Kak Wati minggu kemarin. Nah, orang yang mau dengar-dengaran firman akan diberkati Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak Christine. Tapi mic-nya tetap dimatikan ya.
adik-adik mengikuti dari rumah. Kita tangan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, ajari kami supaya kami tidak mengulang kesalahan dari Simon Petrus yang dia lupa akan nasihat firman dari Tuhan, sehingga Petrus menyangkal Tuhan, bilang tidak kenal Tuhan sampai 3 kali. Tuhan, kami mau belajar untuk kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat firman yang disampaikan melalui kakak-kakak TFJ. Kami juga mau mendengarkan nasihat orang tua kami untuk kami jadi anak yang mau diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati aku dan semuanya yang sudah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, serta kami belajar melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Dadah. Kak Christine serahkan ke kakak yang bertugas melayani selanjutnya. Terima kasih Kak Christine. Tuhan Yesus memberkati. Pujikan satu pujian. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Selanjutnya kami serahkan ke Kak Tanti untuk doa penutup. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Adik-adik, kita mau berdoa dulu sebelum nanti kita melihat siapa saja yang telah mengumpulkan ayat hafalan. Yuk, semuanya sikap berdoa yang bagus. Lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa. Ayo kakak Miki, lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa sayang. Ayo Tuhan Yesus lihat loh, yang gak berdoa siapa? Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah TF Junior pada sore hari ini. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang telah bergabung pada sore hari ini. Engkau memberkati kakak-kakak TFC juga yang telah melayani pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang pada sore hari ini telah bergabung di dalam TF Junior. Pertemukan kami di hari Jumat mendatang di saat perayaan Jumat Agung. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.
Kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Oke. Silahkan Kak Leni. Oh, Kak Leni. Hai. Masih semangat ya adik-adik? Kasih jempol. Masih. Oh, pintar. Oke adik-adik, sore ini sebelum kita belajar ayat hafalan, terlebih dahulu kita mau lihat video teman-teman kita ya yang udah ngirim ayat hafalan minggu kemarin. Silakan Kakak Admin, terima kasih. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wah, hebat-hebat ya adik-adik, pintar-pintar semua ya ngafalin. Banyak banget yang ngirim video loh. Oke adik-adik, kita mau belajar ayat hafalan untuk minggu ini. Silakan Kakak admin. Oke, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oke, silakan adik-adik buat video, hafalin, terus kirim ke kakak-kakak ya, kakak TFG, paling lambat hari Kamis jam 9 malam ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Terima kasih.